Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di malam hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa silahkan. Oke, berdoa selesai. Sebentar ya, tak. Ini dulu, connect. Hmm. Dan, share screen. Oke, ini ya, kita melanjutkan yang kemarin untuk PM. Nanti kalau ini selesai masih ada waktu ya kita bisa membahas yang lain gitu ya. Ini karena pesertanya satu doa ini ya. Dek Arik. Nah, ini ya, sudah ngerjain mesti ya. Nomor 56 jawabannya apa? Coba bisa di chat ya. 56. Coba dikerjakan dulu sebentar ya. Oke, di sini Ainun berencana membuat sebuah kap lampu dari bahan-bahan yang ada di rumah. Ainun membuat kerangkanya dengan bahan bambu dan penutupnya dengan kain yang sudah tidak terpakai. Ainun berpikir bentuk kap lampu tersebut merupakan limas persegi yang dipotong sejajar alasnya. Kemudian dia menggambar rancangan kap lampu sebagai berikut. Jadi yang disebut kapnya itu yang bawah ya. Kap lampu yang dibuatnya seperti gambar bagian nomor 2. Berarti yang bawah ya. Limas terpancung di situ. Kemudian luas kain yang diperlukan Ainun untuk membuat kap lampu adalah, oke, kita anggap kap lampunya itu di sini tanpa alas ya. Oke, kita anggap tanpa alas. Jadi hanya samping, sekeliling, sama atas. Gitu ya. Atau bahkan atasnya tidak ada ya. Coba kita cek nanti apakah jawabannya ada atau tidak. Oke, di situ karena kita pakai kesebangunan ya. Pakai kesebangunan sehingga kalau arahnya di sini gitu ya, di sininya 5, maka kalau segininya 18 itu, maka segininya otomatis 9 ya. Oke, ini polanya adalah dibagi 2 gitu. Karena di situnya 9, maka bisa kita ambil ya bentuk trapesiumnya. Di sininya 9, sininya 18, segininya 10. Kita mencari tingginya. Nah, gitu ya. Karena ini 9 terpecah menjadi 2 gitu ya. Berarti ini 4,5 ya. 4,5-an. Sorry sebentar. Bukan 9 ya. Kalau kita pakai kesebangunan dulu ya. Oke. Bentuknya kan segitiganya begini. Ya kalau belum terpancung. Di sini ada T, ada E, ada D, ada A, dan ada B. Kemudian segininya 10. Segininya 5 gitu ya, segininya 18, segininya berapa gitu. Kita sebut A saja ya. Jadi A per 18 sama dengan 5 per 15 gitu ya. Kemudian kita sederhanakan, ya kita coret-coret bagi 3, berarti 6, 5 coret ya. Oke, berarti
A-nya adalah 6. Oke, salah ya. Berarti A-nya adalah 6. Gitu. Oke, ininya 6. Setelah itu kita lihat luas trapesiumnya. Ini 18, ini 10, sininya 6. Gitu ya. Kemudian karena ini trapesium sama kaki, 18 berarti sininya 6 ya, meskipun nggak begitu representatif ininya. Maka sisanya di sini 12 harusnya ya kebagi 2, maka sininya juga 6. Ya, bentuknya nggak ini ya, harusnya lebih bagus lagi, tapi nggak apa-apa. Kemudian pakai Pitagoras, maka tingginya otomatis 8. Itu ya, Pitagoras ya. Oke, berarti kalau sudah, maka kita tinggal mencari luas di sampingnya dulu. Coba kita anggap saja cupnya itu hanya yang sekeliling itu ya. Luas trapesiumnya, luas trapesium gimana? Sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 gitu. Oke, ini coret 4, kemudian di sini 24 kali 4. 24 kali 4 itu berapa? Berapa? 96 ya. Oke, 96. Kemudian karena sekelilingnya ada 4, maka totalnya ada 4 kali 96 gitu ya. 384. Oke, berarti memang hanya di sekelilingnya saja cupnya ya. Berarti kosong, atas bawahnya kosong. Jadi kalau apa namanya, kap lampu kan memang hanya sekelilingnya saja ya berarti ya. Jadi atas dan bawahnya kosong. Oke, itu untuk soal nomor 56 ya. Dikali 6 tahu ya, karena ada, dikali 6, dikali 4 tahu ya, karena ada depan, kanan, kiri, belakang. Gitu. Oke, nomor 56. Jadi alurnya mencari EF. Kok ED sih EF ini ya? EF, dia dengan cara kesebangunan, ketemu EF-nya 6, kemudian nanti kita mencari tinggi trapesiumnya itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 57. Sama ya, volume tiap kap lampu yang dibuat. Nah, sekarang volume ya, volume di sini berarti karena bentuknya nggak simetris ya, Mas, bukan nggak simetris ya, tapi ini tidak masuk ke limas ataupun prisma, sehingga memang tidak ada rumus pastinya. Ya, kita hanya bisa mencari dengan cara total dikurangi dengan yang dipancung yang di atas, gitu ya. Jadi volume yang bawah adalah volume total ketika itu digabung dikurangi dengan yang dipotong yang di atas itu. Nah, jadi kan nanti ketemu ya. Oke. Tadi sudah tahu ketemu ya ukurannya ya. Sininya 6, sininya 6. Gitu. Kemudian kita harus mencari tingginya nanti di bagian sini ya. Oke. Tingginya saya buatkan bawah ini. Duh, tingginya nih. Nah, ini tingginya ya. Oke. Sekarang saya ambil bagian tingginya saja. Gini. Gitu ya, ininya 5. Oke, kita buat sebentar. Kayaknya masih kita buat ini aja wis. Yang besar aja ya. Kita buat yang besar aja. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai dari ini. Ini 6. Ini 6. Maka panjang ininya adalah 6 akar 2 ya. Karena segitu 6 akar 2, maka tengah-tengahnya adalah 3 akar 2. Oke, kita ketemu 3 akar 2 di sini. Terus di sininya adalah 5. Kita mencari tingginya ini ya. Kita mencari tingginya ini. Pitagoras, akar 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 18. Berarti akar 7. Kemudian kita pakai kesebangunan ya. Jadi kita pakai kesebangunan kayak tadi itu.
tinggi juga nanti berlaku kesebangunan, gitu ya. Jadi ini kalau kita pas K, terap K, nanti bentuknya begini ya, pol tingginya. Oke, ini tinggi, ini T, ini A, terus tengah-tengahnya ada E di sini yang dipancung ya, E gitu ya. Di situ kan keterangannya sini ke sini, EA itu adalah 10, kemudian dari E ke T itu 5. Sementara tinggi yang kecil ini, gitu, ini adalah akar 7. Nah, seharusnya yang sininya tahu ya. Ya, oke, pakai pola saja. Gitu ya, kita pakai pola saja. Oke, dari hijau ke merah, gitu kan. 5 kok jadi 10? 5 kok jadi 10? Berarti kalau akar 7 jadi tinggal dikali 2 ya. Berarti 2 akar 7. Gitu ya. Oke, berarti tingginya sudah tahu ya. Berarti tinggi totalnya 3 akar 7 ya. Tahu ya, 3 akar 7 ini tinggi totalnya segini ya. Berarti 3 akar 7. Oke. Berarti nanti volume terpancung adalah volume total dikurangi volume eh, yang ujungnya itu. Oke. Volumenya berarti adalah total, volume total. Volume limas rumusnya adalah sepertiga luas alas yang besar itu 18 kuadrat kali tinggi, tingginya adalah 3 akar 7 dikurangi dengan yang atas setengah, sisi-sisinya adalah 6, 6 kuadrat tingginya adalah akar 7. Gitu. Nah, ini tinggal dilanjutkan ya. Oke, berarti ini 13. Sorry, ini tiganya coret ya. Sepertiga, sorry ini juga sepertiga ya kok setengah. Oke, coret maka tinggal 18 kuadrat gitu ya. 18 kuadrat itu 324 dikurangi dengan 36 bagi 3 itu 12. Gitu ya. Oke. Berarti ini masih ada akar 7-nya dikurangi dengan 12 akar 7. Astagfirullah. 12 akar 7 ya pakai hitam aja lah ya. Oke, akar 7 dikurangi 12 akar 7. Udah tinggal ini ya, 24 kurangi 12, 12. Oke, maka jawabannya adalah D gitu ya. Tapi memang ya dimensi 3 selalu keluar ya dari tahun ke tahun. Jadi ya nanti diharapkan kalian bisa menguasai ini ya dimensi 3-nya. Oke, sekali lagi nanti PM itu isinya adalah kalau nggak bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistik, dan peluang. Dah, di antara itu. Yang selalu keluar itu geometri sama pengukuran ya. Karena yang memang begitu-begitu aja ya. Yang agak lumayan itu statistika juga keluar terus. Yang agak lumayan kan aljabar sama bilangan itu. Itu juga tahun 2023 yang keluar bilangan. 2024 bilangan tidak keluar aljabar. Aljabar pun juga ada yang dapat barisan deret, ada yang SPLTV, ada yang pokoknya macam-macam ya. Nah, tapi di antara itu ya. Gitu ya. Lanjut nomor 58. Oke, coba dikerjakan dulu nih, gampang kok. Ini termasuk geometri ya. Nanti bedakan ya antara geometri sama pengukuran ya. Ini maksudnya geometri, gitu ya. Gampang ini. Silakan yang sudah nemu bisa di chat ya. Nah, bisa lagi. D. Bentar. Oke, gitu ya.
Oke, kita pakai skala dulu ya. Kalau udah jawab biasanya langsung saya bahas. Di sini ada keterangan bahwa dari C ke F itu 120. Padahal kalau kita lihat di sini dari ke C ke F itu 3. Berarti kalau 3 itu 120 berarti skalanya nanti bisa ditulis 3/120 atau 1/40. Dah, skalanya begitu. Terus kita mengerjakan ini nggak usah pakai ini, pakai angka-angka saja yang ada di sini. Ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti BC-nya Pitagoras antara 1 dan 2. Berapa? Akar 5. Berarti aslinya tinggal dikali 40 ya, karena skalanya 40 gitu ya. Tim 40 akar 5 gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Untuk soal nomor ini 58. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal 59. Coba dikerjakan dulu. Oke ya, gampang ini ya. 480. Oke, benarnya luas ini tau kan? Luas. Luas ini ya. Ya sudah, alasnya ini sudah ada tuh. Alasnya ini 3. Dia tingginya mana? Tingginya ini. Ya, tingginya tuh. Kok ini pakai merah, jangan pakai merah ya. Oke, tingginya ya ini. Ini tingginya 2 gitu ya. Oke, nanti skalanya jangan lupa 1/40. Mau langsung dulu nggak apa-apa. Kalau mau diluas berarti nanti skalanya dikuadratin. Bebas lah ya. Jadi di sini alasnya adalah 3 kali 40. 3 kali 40 berarti 120. Tingginya adalah 2 kali 40. Berapa berarti? 80. Tinggal luasnya adalah setengah alas kali tinggi ya. 120 kali 8. Kok 100? 120 kali 80. Gitu. Udah dicoret. 60. Oke, 4800 kilometer persegi harusnya di sini lupa ya. Oke, 4800. Hmm. Oke, itu hati-hati ya kalau luas kemudian dengan skala nanti dikuadratin ya skalanya ya. Oke, skalanya dikuadratkan karena nanti kalau tidak ya skala kalau nggak dikuadratkan kan untuk keliling biasanya. Kalau luas berarti harus dikuadratkan gitu ya. Oke, kita lanjut. 60. Total panjang jalan tol. Ada 2 ya di situ ya.
Pen sudah. Oke, oke. Belum ada. Ini masuk geometri ya. Karena ada rumus lingkaran, ada rumus segitiga, itu masuknya geometri. Pengukuran itu enggak ada. Ya, udah ada. Yang penting diameternya ya. Diameternya aja. Kita pakai kelilingnya pakai diameter aja. Jangan pakai jari-jari. Pide kan. Oke, kita butuh dua diameter itu ya. Yang merah sama yang biru. Hmm, Nemu? Belum ini. Oke, belum ada yang jawab di sini. Diameternya diambil dari Pitagoras ya. Nanti di Pitagoras nih. Bentar. Nih, Pitagorasnya. Oh, udah ada coba. Ya. Oke. Kita coba ya. Kita mencari diameter yang besar dulu ini. Ini satu, ini tiga ya. Oke, berarti AB di situ adalah Pitagoras satu kuadrat tambah tiga kuadrat. Di itu berarti akar 10. AB, akar 10. Terus yang AD di situ, AD ini 2 sama 2 ya. Oke, kalau AD 2 sama 2 langsung aja ya, 2 akar 2 ya. Karena kalau ada sisi yang sama tinggal sisinya dikasih akar 2. Kalau sisinya 3 ya 3 akar 2. Kalau sisinya 4 ya 4 akar 2. Udah ketemu ya. Kita mencari masing-masingnya. Kita mulai dari keliling ya, setengah kelilingnya ya. Sekarang AB-nya ini yang melingkar. Ya, ini setengah pi D ya. Pi setengah kali P kali D-nya akar 10. Kemudian nanti dikali 40 gitu ya. Karena ada skalanya 40 tadi. Nah gitu ya. Berarti jawabannya adalah 20 pi akar 10. Ini yang lingkar AB. Sekarang yang lingkar AD. Setengah pi D sama ya. Berarti D-nya adalah 2 akar 2. Aslinya adalah, ini kemudian bisa dicoret ya. Pi kali akar 2 kali 40. Berarti 40 pi akar 2. Gitu ya. Oke, berarti 20 pi akar 2 sama 20 pi akar 10 dan 40 pi akar 2. Oke, karena di jawaban itu yang akar 2 taruhnya di depan, maka kita nulisnya juga ditaruh di depan. 40 pi akar 2 ditambah 20 pi akar 10. Punya tiga komponen di sini ya. Komponen pertama adalah komponen angka, kemudian ada komponen pi, kemudian ada komponen 2, gitu ya. Oke, akar gitulah. Nah, di antara tiga komponen ini yang bisa kita sederhanakan adalah depan ini, 40 sama 20 bisa saya ambil 20. 40 saya bagi 20, oh, sekalian ya, sekalian sama pi-nya ya. Ternyata pi-nya juga ada semua atau kanan kiri, gitu ya. 40 saya ambil 20, tinggal 2. Pi-nya tak ambil, hilang, akar 2-nya masih. Ini 20 sama pi-nya diambil. Nah, ada ya jawabannya A betul tadi ya. Yang menjawab A. Oke. Lanjut ya.
Kita lanjut ke soal nomor 61. Nah, ini coba berapa? Tadi sudah, nih kita kasih tahu ya. AB-nya tadi berapa? 20 pi akar 2 AB. AD-nya 40 pi akar 2. Itu ya. AD-nya 40 pi akar 2. Kemudian AB-nya 20 pi akar 10 kok akar 2. Itu ya, ingat-ingat ya. Oke, ini tak tambah wes ini. AD 20 pi akar 10. Eh, AB sorry. Terus AD 40 pi akar 2. Nah, ada nih tambahannya begitu ya. Sekarang kalau Maya dari kota B ke kota E melalui A. Jarak yang ditempuh Maya berapa? Oke, harus lewat tol kayaknya ya. Apa enggak ya? Kayaknya diarahkan ke tol ini ya. Diarahkan ke tol kayaknya. Atau enggak ya sih? Coba dicari ya. Kalau dilihat dari angkanya diarahkan ke tol berarti ada pi-nya. Kalau nggak diarahkan di tol berarti nggak ada pi-nya. Harusnya ada keterangan jarak terpendek gitu ya. Jarak terpendek yang ditempuh Maya gitu. Maka kalau jarak terpendek ya BA, AD, DE. Tapi jaraknya yang lurus-lurus itu. Cuman di sini harusnya ralat ini ya. Keterangan jarak itu berarti kita kasih keterangan tambahan ya. Jarak yang dimaksud adalah jarak terpendek. Jadi sepertinya tidak pakai lingkar ya, tidak pakai tol. Jadi nanti ya otomatis CDE salah ya karena ciri-ciri pakai melingkar-melingkar itu ciri-cirinya adalah pi-nya. Nah itu mesti salah ya. Gitu. Tinggal antara A sama B ya. Oke, bisa lah ya. BA, AD, DE gitu ya. BA, AD, DE. Saya bahas aja ini ya langsung ya. Oke, AD tadi ya, di sininya satu, di sininya tiga. AB tapi yang lurus ya, berarti akar satu kuadrat, tiga kuadrat, gitu ya, sama dengan akar 10. Tapi tadi skalanya adalah 40, nanti tinggal dikalikan 40 saja. Itu ya hasil akhirnya. Sebentar, cas laptop. Oke, maaf mati ya. Tadi tiba-tiba ini tak lanjutkan. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. AB-nya akar 10 ya. Nanti tinggal dikasih skala ya. Jadi skalanya kan 40 tadi ya. Berarti aslinya 4 akar 10. 40 akar 10. Kemudian AD. Nah, AD juga sama ya. AD 2 akar 2 tadi ya. AD itu 2 akar 2. Skalanya tak kalikan 40 ya. Kali 40 jadi 80 akar 2. Terus DE, ya, DE Pitagoras antara 2 sama 1 nih. Itu ya, DE berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 5 ya. Berarti ini 40 akar 5. Sudah tinggal dijumlahkan semuanya. Berarti saya ambil sesuai aturan di sini ya. 40 akar 5 dulu kayaknya nih. Terus yang belakangnya 2 80 akar 2 terus 40 akar 10. Ternyata yang diambil 20 bukan 40 ya. Jadi ini dari masing-masing di depan ini nanti diambil 20. 40 bagi 20, 2. 80 bagi 20, 4. Gitu ya. 40 bagi 20, 2. Gitu ya jawabannya. Jawabannya B ya. 20, 242 belakang depannya ini. Oke. Mas, mau tanya dong tadi kenapa dia nggak pakai pi, nggak pakai yang lewat jalan tol itu, Mas? Makasih, Mas. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 62. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu. Mas mau tanya, tadi yang nomor sebelumnya, Mas, Mas, Ini harusnya bentuk setengah bola gitu ya. Ada yang udah nemu? Apa ini? Silakan, mau tanya silakan. Pakai cat dulu ya, karena ini kok saya nggak ada ininya, apa namanya? Headsetnya lupa nggak tak bawa. Jadi kalau mau tanya bisa pakai cat ini ya. Pakai cat saja dulu ya. Silakan kalau yang mau tanya. Oke, tadi kenapa nggak lewat tol? Karena memang kita ambil yang jalan terpendek ya, jarak terpendek harusnya yang ditanyakan ya. Makanya tak tambahi tadi jarak terpendek gitu ya. Jadi jelaslah antara diameter dengan ke setengah lingkaran itu mesti lebih pendek yang diameter gitu ya. Jadi kalau kamu punya tali, satunya lurus dari A ke B, dan satunya kamu belokkan itu kemudian coba kamu tarik lagi yang AB yang belokan itu pasti akan lebih panjang daripada AB-nya gitu. Jadi kalau pengen yang terpendek maka ambil jalur lurusnya. Nah, kecuali nanti kalau ditanya tercepat. Nah, nanti kita cek ya apakah di tol bisa lebih cepat atau tidak. Tapi kan di sini hanya terpendek saja. Jadi ya, jadi kalau masalah jarak ya antara melingkar dengan lurus ya lebih dekat lurus. Tapi nanti kalau ada keterangan waktu, kecepatan dan sebagainya nanti yang ditanya misalkan jika berangkat dari kota B ke kota E melalui A, kemudian
jarak yang ditempuh Maya untuk cepat sampai. Nah, itu baru kita apa namanya pertimbangkan ya, apakah harus lewat tol, apakah harus lurus. Kan nanti ada kalau ada soalnya sekompleks itu, biasanya kan nanti ada keterangan ya, kalau tol kecepatannya misalkan 100 km per jam, tapi kalau nggak lewat tol kecepatan maksimalnya adalah misalkan 50 atau 60. Nah, nanti supaya eh, cepat sampai nanti jarak yang ditempuh berapa. Berarti kita mau nggak mau lewat tol gitu ya. Oke. Tapi kalau ini enggak ya, berarti kita ambil jalur lurus-lurusnya. Makanya yang terpendek, kalau enggak kan menuju E, kemudian melalui A kan bisa muter-muter ya, dari B ke A, A ke D, D ke F dulu ya. F baru ke E juga bisa. Makanya untuk apa namanya lebih detail maka dikasih keterangan jarak terpendek. Gitu ya, Nasya ya. Oke. Selanjutnya, Zahra tidak sengaja menjatuhkan satu sekup es krim berbentuk setengah bola mungkin ya. Jari-jarinya adalah 2 senti karena di situ jari-jari lelehan sesaat ketika jatuh sama dengan jari-jari sekup. Jadi kan nggak mungkin ya bola utuh ya. Kalau bola utuh kan titik ya yang nempel di bawah atau ya jadi ini ya kayak es krim itu ya setengah bola ya yang jatuh di meja yang berbentuk siku-siku. Nah, di situ coba nomor 62 coba saya pengen cek jawabannya berapa ini soalnya isi soalnya. Saya ilustrasikan, saya bantu ilustrasikan ya. Meja. Hmm. Oke, meja pusat lelehannya di 10 10 ya. Dari siku-sikunya nih ya, berarti kita anggap segini 10, segini wis. Oke. Terus di sini ada saya lihat dasarnya dulu ya. Oh, bentuknya aneh ya. Hmm. Oke, itu jari-jarinya 2. Hmm. Sebentar, kok lemot ya ininya. Sebentar ya, saya hmm, sinyalnya bermasalah. Nah, gitu ya. Oke, itu lelehannya di situ, jari-jarinya 2 ya. Saya ilustrasinya begitu diilustrasikan. Nah, nanti tinggal ini kan membesar-membesar ya karena lelehan ya. Itu menjadi berapa gitu ya. Ada yang sudah? Jarak tepinya paling dekat nambah satu gitu ya. Setiap 2 menit. Berarti kalau 6 menit nambah berapa? Ah, yes. Oke, ada yang jawab ya. Kan setiap 2 menit itu 1 senti ya. Oke, berarti kalau 6 menit, gitu ya. 6 menit berarti berapa senti? 3 sentimeter. Nambah 3 sentimeter ya. Ke sini nambah 3 sentimeter. Awalnya kan 2 ya. Awalnya kan di sini 2 toh. Di sini ini 2 gitu ya. 2 nambah 3. Berarti totalnya adalah 5. Yang ditanya adalah jarak dengan tepi. Nah, kita ambil sini aja ya. Nah, ini berarti 5 sentimeter gitu ya. Oke ya, jarak dengan tepi. Itu untuk soal nomor 62. Aman ya? Oke, kita lanjut ya.
Nambah 3 ya, awalnya 2 nambah 3 jadi 5 karena jarak ke tepinya 10, maka sisanya tinggal 5 cm. Lanjut ya, 63. Yuk, yang tadi juga. Berapa menit? Wah, ini biasanya cepet nih, King. Seset. Ini nggak perlu saya gambarkan lagi ya. Lingkarannya sudah ada bayangan tadi ya. Sudah ada? Ah, sudah ada. Oke. Oke, saya ilustrasinya kayak gini aja ya. Ini pusat lelehannya di sini. Ini pusat lelehannya di sini. Terus ada sebuah lingkaran, gitu ya. Tuh, jaraknya 2 cm. Ini 2. Terus kemudian ada jarak dari meja. Berarti sisanya berapa? Mejanya ini 8 ya. 8 cm. Nah, dia akan tumpah kan setelah 8. Nah, sekarang gampang ini ya. Kalau 2 menit, sorry. Kalau 1 cm itu 2 menit, maka kalau 8 cm ya 16 menit. Gitu ya. Berarti setelah 16 menit akan tumpah. Gitu ya. Oke, itu nomor 63. Aman lah ya. Lanjut ya. 64. Nah, coba dipahami dengan betul. Coba saya pengen literasi kalian dalam membaca ini. Ini tahun 2024. Jadi 2024 itu teks keempat itu ternyata nyambung dengan kalau dulu namanya IPA terpadu ya. Jadi nyambung fisika, nyambung kimia di situ. Tapi bacaan rumus keterangan sudah disediakan, gitu ya. Jadi bagaimana kita literasi matematikanya di situ diuji. 2024 tapi 2025 sudah nggak ada begitu. Nggak tahu kalian ya 2026. Coba lanjutkan ya. Yang sudah?
Oke, ada yang sudah ya. Oke, kita coba cek ya. Oke, di sini ada sebuah bacaan ya berkaitan dengan intensitas cahaya, di mana di situ I sama dengan P per D kuadrat, di mana P itu daya lampu dengan satuan watt, dan D itu adalah jarak titik terhadap lampu. Satuannya meter. Diketahui di suatu jalan terdapat lampu penerangan dengan tinggi 5 meter dari jalan. Ya, dengan ilustrasi sebagai berikut. Di situ PA sama CQ sama dengan 2 gitu ya. Kemudian AB sama dengan BC. Jika daya tiap lampu adalah 100 watt, ya, daya tiap lampu adalah 100 watt, dan lebar jalan PQ adalah 9, maka intensitas cahaya di titik A adalah, nah hati-hati, kalau satu lampu gampang ya, ini ada dua lampu. Jadi, karena ada dua lampu, dia akan dapat dua intensitas gitu ya. Oke, saya ambil titik A di sini ya. Dia akan dapat intensitas dari titik S. Oke, berarti D-nya 5. Dia juga dapat intensitas dari lampu R. Nah, gitu. Berarti kita mencari D-nya di sini, lampu R-nya gitu ya. Oke, tadi kan sininya 2. Bentar. Sininya 2 gitu ya. Sininya 2. Padahal di situ keterangannya PQ-nya 9. Gitu ya. Kok belum ada gambarnya di sini ya, sebentar, sebentar. Ini bentar ya, tak coba ini reload lagi ya. Ini agak lolai sinyalnya ya. Sepi pada ada orang. Nah, itu ya. Jadi eh di situ titik A karena ada dua lampu, maka di situ dapat intensitas 2 ya dari lampu S sama lampu R gitu. Kalau lampu S itu berarti langsung D-nya 5 karena D kan tadi apa? Jarak antara titik tersebut dengan lampunya gitu ya, berarti 5. Cuman kena juga kan tambahan cahaya dari lampu R. Lampu R-nya berarti yaitu yang biru itu ya, D lah. Kita cari D-nya. Nah, di situ kan PQ-nya 9 nih ya. PQ-nya 9, PA-nya sudah 2. CQ-nya juga sudah 2. Sehingga di situ kan AC-nya ketahuan nih ya. Oke. Karena totalnya 9, maka AC-nya di sini 5. Nah, sininya juga 5. Berarti D ketemu ya. Mau langsung boleh 5 akar 2 ya boleh. Atau Pitagoras ya silahkan gitu ya. Berarti di sini Pitagoras 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Pokoknya kalau Pitagoras Kak sama tinggal dikasih akar 2 gitu ya. Oke, 5 akar 2. Berarti dapat dua intensitas ya. Oke, berarti kita coba hitung. Kita mulai dari lampu S. Berarti P-nya 100 ya sama. 100 dibagi 5 kuadrat ya. D-nya 5. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Oke. Terus dari titik R berarti 100 dibagi D-nya adalah 5 akar 2 kuadrat. Berarti di sini 50. Berarti 2. Nah, totalnya berarti 6. Gitu ya. Benar tadi ada yang jawab C ya. Oke, mantap ya. 64 jawabannya 6. Oke, nanti untuk baca ini bacaannya untuk dua soal kalau nggak salah. Ini paham ya, memahami ya bacaannya ya. Intensitas itu ya daya dibagi jarak. Nah itu dua lampu kalau ada tiga lampu ya ketambahan satu lagi lampu satu lagi gitu ya. Gitu. Lanjut ya ke soal nomor 65. Nah coba.
Silakan kalau sudah bisa dicat ya. Ya sudah nemu. Ngitungnya lumayan ya. Pitagorasnya. Belum ada yang ngecat ini. Oke, saya masih tunggu nih ya. Titik B ya, dapat dua lampu juga ya. Oh, ini kan sama ya intensitasnya, tinggal kamu cari salah satu aja dikali dua nanti. Itu ya. Jadi di sini B, intensitasnya ada dua ini. D-nya sama, yang di tengah-tengah pas. Gitu ya. Jadi karena D-nya sama, maka di situ kamu nyari satu saja, nanti tinggal dikali dua gitu ya. Cuman yang agak ribet mungkin ya ngitung Pitagorasnya. Tapi bisa diakali Jane, Pitagoras itu nanti ya. Coba kita ngakali Pitagoras yang angkanya per peran nih ya. Belum ini. Oke, saya tunggu beberapa saat lagi. Ukurannya masih sama ya, 9. Berarti AB-nya dua setengah ya. Dua setengah, BC-nya juga dua setengah. Pitagorasnya nanti D-nya dihitung ya dengan Pitagoras gitu ya. Oke, gini Pitagorasnya saya pakai kertas yang baru saja. Jadi gini ya, kalau kalian mendapati sebuah Pitagoras dengan bentuk perperan, maka Pitagoras itu kan berlaku untuk kesebangunan ya. Jadi Pitagoras itu berlaku kesebangunan nih. Contoh misalkan, oke ya di sini Pitagoras ya misalkan di sini 15. Terus habis ini di sininya 36 gitu ya. Sininya berapa gitu kan? Kalau kalian pakai Pitagoras yang pakai rumus itu ya panjang banget ya. Tapi setidaknya 5 kamu bisa perkecil ya. Sama-sama bisa dibagi tiga tuh. Ini tiga kali sesuatu, 36 juga tiga kali, ini juga sama. Gitu ya. Terus 15 itu 3 kali 5, kemudian 36 itu 3 kali 12. Nah, tinggal Pitagoras yang hitam saja. 5 sama 12, oh 13. Oh, berarti di sini 39. Gitu ya. Jadi bisa kamu sederhanakan begitu. Sehingga soal tadi itu, kan begini ya bentuknya ya.
Di sininya 5, di sininya 5/2. Gitu ya. Ya dibuat aja 5/2-an aja gitu ya. Sehingga kalau ini 5/2 dibuat 5/2, berarti ya 5/2 kali 1. Ini berarti kamu buat 5/2 kali berapa supaya 5? Ya kali 2. Nah, pasti hasilnya juga 5/2 kali, kan gitu ya. Nah, kamu tinggal Pitagoras antara 2 sama 1. Nah, berarti Pitagoras 2 sama 1. Gitu ya. Oke, jadi 5/2 akar 5. Gitu. Berarti nanti sisi miring D-nya adalah 5/2 akar 5. Nanti Pitagoras begitu saja ya. Jadi tidak ribet nanti gitu ya. Oke, kita balik ya. Berarti kita dapat D-nya ya. D-nya itu adalah 5/2 akar 5. Kembali-balik sebentar. Oke, jadi ini kita balik ke halaman sebelumnya, tapi ini agak ya salah ya. Apa ya, sering tak refresh ya. Oke, tadi jadi Pitagoras modelnya seperti tadi gitu ya. Jadi kamu bisa perkecil. Ini bisa dibagi berapa nih? Ini bisa dibagi berapa gitu. Kemudian nanti eh, menggunakan Pitagoras pada umumnya. Oke, kita dapat D di situ 5/2 akar 5. Kita berarti mencari I-nya. Berarti I sama dengan 100 dibagi 5/2 akar 5. Karena di sini penerangannya itu dapat dari S dan dari R gitu ya. Wah, lelah banget ini ya. Sebentar. 100 dibagi 5/2 akar 5. Oke, sebentar. Gangguannya, sinyalnya. Oke, kuadrat ya. Salah. Oke, di situ kuadrat. Nanti dikali 2 ya, karena memang bisa dapat dari S sama dapat dari R gitu ya. Berarti nanti dikali 2. Gitu ya. Jadi pengalinya, udah ini tinggal disederhanakan ya, diselesaikan. Berarti 100 dibagi dengan 5 kuadrat 25 per 2 kuadrat 4. Terus akar 5 dikuadratkan 5, terus kali 2. Nah, gitulah. Dia nanti bisa ditukar-tukar ya. Ini coret, ya. Ini 4, ini 1 gitu. Ini sama ini 8. Ini 5/4 kalau dibalik 4/5. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah 32/5. Gitu. Oke, jawabannya adalah E. Oke, ini kita yang ngitung-ngitung biasa lah ya. Nomor 65. Kita lanjut ya. Nomor 66. Apakah masih bacaannya ini? Oh, masih ya. Jika jarak sama ya, maka perbandingan intensitas di titik A dan titik B. Nah, sudah dapat tadi ya. Aduh, kemudian warai mau. Ini gampang lah, ini langsung saya jawab aja ya. Karena sudah kita ini hanya merangkum ya dari dua ini ya. Titik A di situ tadi adalah 6 ya. 6. Titik B tadi adalah 32/5. Eh, benar nggak sih? B dan Q 9 meter, maka perbandingan intensitas titik A dan titik B 32/5 ya. Sorry, 32/5. Gitu ya. Ya sudah ya, tinggal dikali silang ya ini ya. Sini berarti berapa? 30 berbanding 32 dibagi 2 berarti 15 berbanding 16. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, ini untuk soal nomor 66. Kita lanjut soal nomor 67. Nah, dibaca dulu ya secara seksama.
Ya kan kalau yang sudah nanti bisa di chat ya. Oke, sudah ada. Oke. Hmm. Oke, ada yang jawab ya, ada ya. Di layar ada kotak-kotaknya. Sebentar. Sebentar ya, tak. Ini lagi ya. Karena memang sinyalnya mungkin ya. Coba tak tak refresh lagi ya. Semoga ini gambarnya lebih jelas ya. Oke, gimana? Masih kurang jelaskah gambarnya?
Coba yang lain apakah gambarnya jelas? Coba dicat ya kalau yang gambarnya nggak jelas ya. Oke, jelas. Atau mungkin sinyalnya coba yang mungkin gambarnya nggak ini di refresh atau bagaimana gitu ya, supaya nanti gambarnya lebih jelas. Oke, kita coba bahas saja ya. Oke, kita coba bahas di sini. Jadi kita ambil segitiganya yang ini saja ya. Kita buat segitiganya ini yang ini, itu sama ini. Sama aja toh. Atas bawah satu kok, kan gitu ya. Oke, jadi setiap narik 2 meter itu mendekati 4 meter. Itu ya, jadi setiap narik 2 mendekati 4. Oke, kita ambil saja T ya. T-nya kan sama aja ya, karena tak pindahin ke atas saja ya. Itu kan sama aja toh. T kan sebenarnya dari sini ke sini. Tapi kalau orangnya ya 1 meter dengan yang ininya 1 meter kan tak tarik ke atas nggak masalah ya. Oke, sehingga di situ ketahuan T-nya, kemudian di situ 20, setiap narik 2 meter, maka di situ berkurang 4 meter gitu ya. Oke, padahal di situ ada 18. Ini ya, saya ilustrasikan dulu ya. Nah, gitu. Kemudian ditarik tuh, jadi mendekat. Nah, ke di sini gitu ya. Jadi setiap 2 meter itu jaraknya adalah berkurang 4 meter ya. Mendekati jauh 4 meter. Oke, setiap ini 4 meter, 4 meter, 4 meter gitu terus ya. Sampai nanti nol itu ya sepanjang T ini ya. Gitu kan? Jadi ditarik-tarik terus gitu ya sampai nanti ke nol sini gitu ya. Terus bagaimana cara menentukannya? Oke, di sini polanya adalah 20. Oke, 20 gitu ya. Kemudian jadi 18 gitu ya. Kemudian jadi 12, sorry, berapa? 16 gitu ya. Kemudian jadi 14 dan seterusnya. Tapi kan nggak mungkin sampai nol ya. Kalau sampai nol berarti kan atasnya berarti T. Tapi sebentar, ini nggak ada keterangan yang lain ya. T sama dengan AC. Semula panjang tali 20 ketika sambil menarik sepanjang 2 meter, perahu mendekati 4 meter. Itu ya. Oke. Oke, ini karena nggak ada keterangannya tak buat ini aja coba ya pakai geometri yang agak rumit sedikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi ada segitiga di sini ya. Kita ambil segitiganya saja. Oke, ini tadinya 20 terus ditarik. Ini jadi 18 ininya 4. Gitu ya. Kemudian ditanya adalah panjang sisanya gitu ya. Kita sebut T di sini, kita sebut A di sini ya. Berarti ada dua segitiga siku-siku. Ya, kalau dari sisi yang kecil, T kuadrat itu sama dengan 18 kuadrat min A kuadrat. Tapi kalau dari sisi yang besar, ya segitiga yang besar, itu T kuadrat sama dengan 20 kuadrat min A plus 4 kuadrat. Betul ya? Oke, karena sama-sama T kuadrat kan harusnya sama ya. Berarti ini sama dengan gitu. Jadi tinggal dilanjutkan. Berarti ini 324 min A kuadrat sama dengan 400 min dalam kurung. Di sini adalah A kuadrat plus 8A plus 16.
Oke, ini tinggal dilanjutkan saja ya. 324 min A kuadrat 400 min A kuadrat min 8A min 16. Oke, A kuadratnya habis ya. 8A-nya pindah kiri. Oke, berarti 400 dikurangi 400 dikurangi 16 dikurangi 324. Sebentar, angkanya. Oke, 16 324 itu 340. 340, 400 kurangi 340 berarti 60. Oke, berarti A-nya sama dengan 60 dibagi 8 dibagi 4, 15 per 2 berarti 7,5. Sehingga jarak kapalnya A plus 4 ya. Oke, berarti 7,5 tambah 4 berarti 11,5 gitu. Oke, jawabannya adalah A. Gak lumayan tapi ya. Oke, 7,5 itu baru A-nya ini ya. Oke, berarti nanti panjang ininya kan sepanjang ini. Sepanjang ini ya. Oke, berarti jarak semulanya itu A plus 4 ya. 7,5 ditambah 4, 11,5. Gitu. Lanjut ya. Nomor 68. Dengan ini yang sama ya, bacaan yang sama. Semula panjang tali 20 ketika Syamil menarik ini. Oke. Yang ditanya tingginya tadi. Oke, tadi ini berarti nyambung ya. A-nya sudah ketemu ya. A-nya adalah 7,5. Nah, ini Pitagorasnya pakai tadi nanti ya, pakai tadi. Bagaimana nih kamu Pitagoras T 18 7,5 coba. Ya, kita pakai ini kan 15 per 2 ya. Kalau saya ambil langsung 15 per 2 dapat 18 susah nanti. Kita rubah ke ini saja coba ya. Wah, tapi semuanya dalam bentuk akar begitu ya. Ini setengah kali 15 ya. 15 sama 18 3 berarti ini 3 per 2 5 ya. Oke, sama aja toh. Ini berarti 3 per 2 kali supaya 18 berapa ya? 12 ya. Oke. Itu ya. Kemudian Pitagoras antara 12 dan 15. Tapi bukan 13 ya. Karena ini bukan mencari sisi miringnya. Kita mencari T-nya. Berarti T-nya juga sama-sama 3 per 2. Berarti 12 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Ini 3 per 2. 144 kurangi 25 berapa? 44 kurangi 25. Berarti 144 kurangi 25 ya. Berarti 119 ya. Oke, karena jawaban ini sebenarnya paling sederhana itu. Cuman kok nggak ada ya. Maka di sini ya mau nggak mau ini dibuat 9 per 4 gitu ya. Ambil belakangnya saja ya. 9 kali 9 berarti 1 gitu ya. Yang belakangnya 1 ada 2 nih. Terus gimana cara mencarinya gitu ya. Gampang ya. Karena teori 9 habis dibagi 9 itu dijumlahkan angkanya juga bisa dibagi 9. Kayaknya ini ya. Karena 1 tambah 0 tambah 7 tambah 1 itu 9. Gitu ya. Teori pembagi 9. Jadi kalau 9 kali 119 ya bisa begitu ya. Pakai satuannya dulu. Setelah itu cek mana yang bisa dibagi 9 dengan cara menjumlahkan semua angka penyusunnya. Ini tuh ketemu tuh. Yang D kan enggak tuh ya. 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 itu 5. 6. 6 nggak bisa dibagi 9. Gitu ya. Oke. Untuk mengerjakan nomor 68. Sekali lagi ya. Tingginya itu kan aslinya dari D ke C. Cuman A ke D dengan C ke bawah itu kan sama. Jadi T-nya tak naikin jadi C ke A ya. Itu juga di bawah juga ada keterangannya ya. Jadi T sama dengan A sama AC gitu ya. Oke lanjut. 69. Sama ya, masih sama ya. Tapi ini bacaannya lebih banyak lagi.
Coba bisa di coret ya. Itu lebih rendah. Gampang ini harusnya. Angkanya triple Pitagoras banget ini. Bisa? Kita kasih ilustrasi ya. Ini ada dermaga pantainya. Pertama Syamil itu 17, ininya 15. Terus ada si Faza 3 meter lebih rendah. Jarak sini 3. Terus talinya di situ adalah 12. 13 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah nih jarak dua ini nih berapa nih? Nah, itu yang ditanya ya. Angkanya enak-enak kok. Tenang aja itu angkanya enak-enak. Gitu ya. Kita kasih ilustrasi. Ini 17 sama 15. Ah, sininya berapa? Kita kurasnya dulu yang itu. Apa ini? Ah, oke ya. Gampang kok ya harusnya ya. 17, 15 berarti 8 ya. Oke, 8. Karena 8 itu posisi faza 3 meter lebih rendah, maka sininya jadi 5. Oh sorry, yang ditanya bukan ini ya. Yang ditanya bukan ini. Yang ditanya itu jarak ke dermaga ya. Di dermaga ya berarti yang ini ya. Nah ini yang ditanya. Gitu ya. Ini berarti 5. Ya sudah ya. Pitagoras antara 13 sama 5 berarti 12. Gitu ya. Aman ya. Oke, jawabannya A. Oke, tinggal satu soal lagi ya, nomor 70. Oke, ini soalnya kayak tadi ya masih ya, tapi ini dikasih gambaran lagi. Yo, ini nemu ndak? Yang ditanya delta X. Nemu ndak? Oke, karena waktunya sebentar lagi ya. Kita cek yang besar dulu. Ini alfa ya. Oke, alfa itu kan tan desa ya. Tan desa akar 8/1 karena kita nggak tahu ya posisinya ini. Kita sebut akar 8A gitu ya. Ini A gitu kan. Karena kan kita nggak tahu. Nilai akar 8 kan bisa saja depannya akar 8, sampingnya 1. Bisa saja depannya 2 akar 8, sampingnya 2 gitu ya.
Sehingga bentuknya seperti ini. Terus mula-mula talinya adalah 10. Nah, dengan ini kita bisa kuadratin tuh. Pitagoras gitu ya. Berarti A kuadrat ditambah 8A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 9A kuadrat sama dengan 100. Maka A kuadrat sama dengan 100 per 9. A-nya berarti 10 per 3. Gitu? Oke, berarti karena dia 10 per 3, maka ini 10 akar 8, 10 per 3 akar 8 sama tingginya juga 10 per 3. Kemudian setelah itu ada bagian sini nih. Ini kan tadi ya berarti ya 10 per 3 ya. Ini 60. Nah kita mencari ini nih. Kita sebut sebagai B. Gitu ya. Berarti tan 60 sama dengan tan desa. Tan 60 itu akar 3. B per 10 per 3 kali silang ya. Berarti B-nya sama dengan 10 per 3 akar 3. B-nya segitu tuh. Nah, yang ditanyakan ini ya. Nah, berarti kan total CB dikurangi AB gitu ya. Delta X sama dengan CB dikurangi B. CB-nya itu tadi nih ya. Akar 8A. Akar 8A berarti 10 per 3 akar 8 dikurangi B 10 per 3 akar 3. Sehingga kalau disederhanakan 10 per 3 ini berarti akar 8 min akar 3. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Oke, itu ya. Eh, untuk pembahasan di malam hari ini ya. Selamat berlibur panjang ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu lumayan ya. Dimasuk lagi hari Senin. Selamat istirahat bagi yang mau istirahat. Sebelum kita akhiri kita berdoa ya. Berdoa di bar, silahkan. Berdoa selesai, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.